Halo semuanya, kembali lagi di vlog Ridwan Hanif. Ya, banyak banget yang request dari dulu ya. Bahas Suzuki Swift dong, Suzuki Swift. Tapi kita belum dapat unitnya. Nah, ini kebetulan punya teman lagi dijual. Jadi ini adalah Suzuki Swift tipe GX, tipe tertinggi. Tapi di atasnya masih ada lebih tinggi lagi, yaitu Suzuki Swift Sport yang tersedia dalam varian Matic serta manual. Maticnya CVT, dan untuk yang versi ini, Maticnya masih 4 percepatan seperti biasa. Nah, apa sih yang spesial dari Suzuki Swift? Kita akan bahas di video ini. Pertama kali Suzuki Swift keluar, itu bentuknya kayak gini. Ini generasi pertamanya. Dan generasi pertama ini langsung jadi hit ya, karena bentuknya bagus. Di Indonesia pun juga laku keras, karena emang bentuknya lucu, kompak, dan waktu itu juga fiturnya lumayan banyak pada zamannya. Nah terus di generasi kedua ini, sekarang bentuknya jadi seperti ini. Dia nambah panjang, nambah lebar, serta nambah tinggi. Karena yang generasi pertamanya itu kecil banget. Dia cuma 3,690 mm, pendek panjangnya. Nggak nyampe 3,7 meter bahkan. Nah untuk yang ini, sekarang dia 3,9 meter. Jadi hampir 4 meter, tetap masih di bawahnya Jazz atau Yaris pada saat itu. Nah, mobil ini juga dia wheelbase-nya pendek 2,43 meter, yang sebelumnya 2,39 meter. Nah, terus kalau kita lihat desainnya, sebenarnya pas kita lihat langsung, mobil ini nggak sekecil itu. Mobil ini lumayan besar pas kita lihat langsung, karena permainan garis bodinya itu beda sama yang generasi pertama. Terus juga, tarikan garis Swift generasi pertama itu masih dipertahankan. Seperti ini, pilar depan yang berwarna hitam, kayak kesannya jadi floating gitu ya. Ini dari sini itu hitam semua. Kesannya itu kayak atapnya itu ditopang dari sini doang. Terus grillnya, lampu depannya, bempernya, sampai tarikan garis bodinya ini masih mengingatkan kita sama Swift generasi pertama. Termasuk dengan lampu belakangnya. Jadi dia punya ciri khas yang kental. Beda dengan generasi ketiga yang seperti ini. Kalau generasi ketiganya, desainnya udah lebih agresif. Kalau dulu kan desainnya tersenyum ya. Sekarang dia lebih galak. Aduh, ada lalat lagi. Nah terus, dibandingkan dengan Swift generasi pertama yang hadir di Indonesia gitu ya. Mesinnya, kalau yang lama kan 1500. Sekarang jadi 1400. Berkurang 100 cc. Dan ini adalah mesin yang sama digunakan dengan Suzuki R3. Persis, bahkan kalau kita masuk ke dalam interiornya, itu sama persis dengan Suzuki R3. Makanya nggak perlu khawatir kalau soal spare part, ini bisa dibilang 11-12 sama Suzuki R3. Termasuk juga kaki-kakinya, terus juga part interiornya, cuma beda warna aja sih. Nah, karena dia mesinnya 1400 cc-nya R3 juga sama, otomatis ya experience-nya juga sama lah. Dia cukup bandel, nggak banyak rewel, terus juga irit. Tenaga mesinnya sama kayak R3, cuma 95 horsepower. Tapi karena dia bodinya lebih ringan, lebih pendek juga, lebih kecil ya kan, tenaganya jelas beda. Ya ini lebih responsif, lebih bertenaga, karena bobot yang dibawa dia lebih enteng. Sama-sama penggerak depan, dan transmisinya juga sama-sama 4 percepatan untuk yang otomatis. Untuk yang versi Swift Sport, itu dia punya mesin beda, M16A, 1500 cc, naturally aspirated, tenaganya bisa sampai 140 horsepower. Itu emang versi lebih kenceng, dan kalau kalian cari Swift Sport, kalau bisa pilih yang varian transmisi manual. Yang Matic-nya ya agak sayang sih. Gue justru penasaran ya, kalau misalkan R3 kita kasih mesin Swift Sport, kayaknya jadi asik ya, ya nggak sih? Nah terus ke bagian belakangnya, nah ini mobil meskipun harganya waktu pada saat dijual itu lebih murah dibandingkan dengan Yaris atau Jazz, dia belakangnya sudah pakai rem cakram, jadi disc brake depan belakang, top. Terus pas lihat bagian belakangnya, ini juga cukup lengkap ya, dia punya defogger, punya wiper, punya lampu di sini. Terus juga bagian buritannya tuh clean gitu, nggak rame, kelihatannya nice. Dan untuk bagian belakangnya, gue lebih suka yang varian generasi kedua dibandingkan dengan generasi yang pertamanya untuk bagian belakang. Tapi kalau bagian depan samping, entah kenapa yang generasi pertama tuh kelihatannya timeless ya, bagus banget, gue suka. Oke, lanjut ke bagasinya. Nah, memang karena dia dimensinya seperti yang gue bilang tidak begitu besar, otomatis juga bagasinya juga biasa aja. Ya, ini ukurannya. Dari sini bisa kita lihat ya, traynya aja kecil banget, cuma segini. Terus di bawahnya ini ada bagasi yang punya bibir bagasinya ini, menurut gue ya, agak ketinggian. Jadi buat kita masukin barang itu dia harus ke bawah, baru ditarik ke atas gini tuh, kepentok sama ininya nih. Terus di bawahnya lagi
dia ada ban serep. Ini dia pakai space saver, warnanya kuning, maksimum di 50 km per jam, kurang lebih kayak gitu. Terus untuk pelipatan bangku belakangnya, dia bagus, sudah 60-40, tapi sayangnya ketika dilipat, dia nggak rata lantai. Sekarang kita masuk ke dalam yuk. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Iya, kita buka aja deh, soalnya gelap ya. Ini interiornya R3 banget, tapi ada bedanya sama R3 nih. Gue berharap sebenarnya fitur-fitur yang ada di mobil ini itu akan menular ke R3 yang di facelift waktu itu ya kan, tapi ternyata enggak. Jadi tetap adanya di Swift aja. Kayak contoh ini nih. Ini kunci kilas ini cuma ada di Suzuki Swift. Di R3 nggak ada. Jadi kalau kita mau starter, tinggal injek rem, kunci kita pegang aja, pencet tombol ini, otomatis nyala. Kenapa R3 nggak dibikin seperti ini ya? Padahal kan basisnya sama nih mobil. Terus AC-nya. Kalau R3 kan semuanya puter-puteran dan kurang begitu sip lah dipandang. Kalau ini coba lihat, ini pakai AC digital ya. Ini udah agak kotor sedikit, tapi ini bisa masuk ke Auto Net Care. Ini mobil kalau masuk ke Auto Net Care bisa dijamin langsung kinclong. Dan Auto Net Care itu ada di Jakarta serta ada di Bandung. Nanti kita akan buka di Bintaro juga. Oke, lanjut ya. Tadi udah iklannya lah. Nah, ini AC-nya selain dia punya layar digital, tombol-tombol sentuh gitu ya, dia juga punya ini nih, fitur auto AC. Dia akan otomatis menyesuaikan semburan AC dengan temperatur yang udah kita set di sini. Nah, itu fitur-fitur kita nggak dapetin di Suzuki R3. Terus ini nih, dia punya telescopic steering. Kalau R3 cuma tilt steering aja, nggak sama teleskopiknya. Gitu. Kalau misalkan R3 dapat kilas seperti ini, terus dapat AC digital, dapat teleskopik di tahun 2014 lah, itu bisa dibilang udah killer deh. Karena R3 dari kenyamanannya, dari interiornya itu udah menang dibandingkan dengan kompetitornya. Waktu itu cuma ada Avanza, ada Mobilio, belum ada Expander. Expander kalau nggak salah 2017 akhir. Nah, baru deh Expander masuk menggebrak dengan keyless entry, dengan teleskopik, dengan electronic stability control. Nah, mobilnya juga belum ada electronic stability control karena yang pada zamannya belum ngetop seperti sekarang. Dulu hatchback kayak gini yang ada stability control ya, itu kalau nggak salah cuma ini ya, Ford Fiesta. Terus yang gue nggak suka dari mobil ini, dia nggak ada lampu di bagian depan sini. Lampunya cuma di tengah sini aja. Padahal ini adalah varian GX yang paling tinggi. Terus di sini ada pesawat. Terus di sini ada sun visor, ada kacanya tapi nggak ada lampu. Terus spion belakangnya dia sudah day and night di sini, bisa diatur. Sama head unitnya dia sudah in-dash, sama persis seperti punya R3, tapi sama-sama belum punya Bluetooth. Jadi kalau misalkan kalian pengen lebih kekinian, sebaiknya langsung diganti aja karena banyak yang jual frame-nya kok. Terus di sini colokan USB, jadi kalau kita mau setel musik lewat USB bisa. Sama perbedaan di interiornya itu ada pada di desain door trimnya. Door trimnya sekilas sama persis, tapi garisnya ini beda. Kalau R3 bentuknya nggak begini, bagian atasnya, bagian bawahnya semuanya sama. Terus di bagian atas sini, ya nggak bikin mobil ini plug and play dengan R3. Kalau kita, misalkan kita punya R3 sama punya Swift nih, kita mau tukeran dashboard deh, nggak bisa, karena bagian atasnya ini beda. Kalau R3, dia tuh bagian atasnya lebih panjang, jadinya dia bisa nempatin tweeter di bagian atas sini. Nah kalau Suzuki Swift, tweeternya ditaruh di sini. Speedometer bisa dibilang sama-sama hitam dengan latar belakang warna orange. Dan orange-nya juga bagus lah ya. Terus setirnya sudah pakai kulit, joknya masih jok fabric, desainnya agak sedikit berbeda dengan R3. Terus dia punya ini nih, seat belt adjuster buat seberapa tinggi gitu ya. Dan dia karena bukan R3, dia nggak dapat double blower di belakang. Transmisinya sama persis dengan R3, rem tangan juga cuma beda warna, sisanya mah semuanya bisa dibilang sama persis. Sekarang kita ke belakang yuk. Masuk ke baris keduanya, jujur aja dia nggak begitu besar, tapi ketolong sama posisi duduknya yang agak tinggi. Jadi kursinya ini, kaki kita tuh bisa lurus ke bawah gitu. Biasanya kan beberapa ini kan suka agak naik, memanjang gitu ya. Jadi dia ketolong sama kursinya agak sedikit tinggi. Cuma memang bagian belakangnya ini agak sedikit tegak, sama sandaran kepalanya ini, nah keras. Nggak begitu nyaman dipakai buat senderan gitu ya. Di sini juga nggak ada armrest, sebelah kanannya ada armrest, tapi nggak begitu besar juga. Ya, so far kalau di belakang ini cukupan. Terus di bagian sini kita dapetin ini, cup holder 2 biji. Jadi kalau misalkan ini ditutup cuma satu dia. Lucu ya? Oke, sekarang hari kedua ya, karena kemarin nggak sempat bikin videonya.
Nah, sekarang kita lagi di dalam Suzuki Swift GX. Nah, buat teman-teman yang pernah naik R3, kurang lebih rasanya sama. Ini nyamannya sama kayak Suzuki R3. Memang waktu pada zamannya R3 itu emang paling nyaman gitu ya, dibandingkan dengan Mobilio, dengan Avanza. R3 itu datang dengan kekedapan kabin yang bagus, terus juga kenyamanan suspensi yang luar biasa kalau menurut gua ya. Jadi di Swift ini juga masih sama. Kalau misalkan Honda Jazz sama Yaris menurut kalian agak terlalu keras karena memang dia lebih pengen yang sporty-sportyan gitu ya. Ini itu lebih nyaman. Jadi ketika kita lewatin nih kayak gini nih, ada speed trap gitu ya. Tuh. Terus ada polisi tidur, ada lubang di jalan. Dibandingkan dengan hatchback di kelasnya, menurut gue ini adalah mobil yang paling comfort oriented. Ya, ini suara kereta tuh. Itu suaranya kecil. Terus ada motor kiri kanan itu juga peredaman kabinnya itu dia bisa bagus lah untuk mobil dengan harga segini gitu. Mungkin bisa dibilang apa ya, peredaman kabinnya mirip-mirip kayak kita naik Mazda 2 kali ya. Kurang lebih kayak gitulah. Dan juga meskipun dia empuk gitu ya, handlingnya nggak jelek-jelek amat gitu ya. Body rollnya memang masih agak berasa dibandingkan dengan Yaris atau Jazz. Tapi menurut gue ini oke. Steeringnya juga rasanya direct. Meskipun mobil ini kayak kaki depannya ini ada sedikit bunyi-bunyi ya. Ya maklum penggunaan karena kilometer juga udah 120.000. Tapi seperti yang gue bilang, karena dia spare partnya kurang lebih sama dengan R3, harusnya perbaikan kaki-kakinya ya nggak begitu mahal ya. Terus gimana soal performanya? Performanya dibandingkan dengan yang lain, ya ini paling biasa aja sih. Dibandingkan dengan Jazz, lebih kenceng Jazz. Tapi ini nggak malu-maluin lah. 0 ke cepet ya mungkin sekitar 11 detik, 12 detikan. Transmisi 4 percepatannya masih berasa lemot, tidak begitu pintar. Tapi responsnya ini jauh lebih cepat dibanding R3. R3 tuh nariknya tuh agak kayak berat gitu bodinya. Ini masih bisa lari. Dan suara mesinnya juga masih bisa direduksi dengan baik gitu. Ini misalkan kita masuk ke L nih ya, biar agak ketinggian RPM-nya. RPM 6000 aja suaranya cuma gitu doang gitu. Peredaman kabinnya bagus banget. Even suara mesinnya itu rasanya tone down banget gitu. Dan juga mobil ini juga punya konsumsi bahan bakar yang irit. Ya, bahkan lebih irit dibandingkan dengan R3. Jadi kalau misalkan kalian punya R3 Matic nih, yang generasi ini ya, yang generasi sebelumnya sekarang gitu ya, terus kalian merasa nyaman dengan mobil tersebut, cuma kalian nggak suka dengan respons mesin dan transmisinya yang rasanya underpower, kalau kalian nggak butuh-butuh amat 7-seater ya, ambil aja Suzuki Swift. Jadi kalau misalkan kalian pengen cari hatchback yang nyaman gitu ya, ya ini pilihannya Suzuki Swift R3 yang lebih kencang, lebih pendek, dan ini nih, kalau R3 kan dia terlalu maju ya setirnya ya, ini bisa dimundurin sedikit. Ada teleskopiknya. Padahal kalau R3 dibikin kayak gini ya, teleskopik, push start stop engine button, AC digital, wah itu mantap tuh pada zamannya 2012 udah bisa kayak gitu kan, lumayan ya. Paling kalau kalian beli ini, PR-nya ada di head unit. Karena head unitnya meskipun dia in-dash, desainnya bagus, tetap rasanya jadul. Rasanya tuh nggak, ya Bluetooth aja nggak ada, kabel aux juga nggak ada. Padahal yang R3 generasi pertama yang facelift itu nggak salah dia ada aux-nya ya. Kalau yang ini belum, masih standar sederhana. Kalau kalian beli yang Swift Sport, dia ada pedal shifternya, CVT, tapi semuanya sama, paling bedanya cuma ini nih, airbagnya ada 6 sama stability control. So far nih mobil enak sih, nyaman. Ya jadi itu aja impresi gue soal Suzuki Swift. So far ini mobil yang sangat menarik sih dibandingkan dengan Honda Jazz, Toyota Yaris gitu ya. Mungkin namanya kurang begitu bersinar, tapi ketika kita udah nyoba pakai, udah nyoba jalan, ini mobil nice, enak dipakainya. Itu aja mungkin. Kalau kalian tertarik dengan mobil ini mungkin bisa lihat deskripsi di bawah. Kalau misalkan udah laku ya nggak dimasukin deskripsinya. Saya Danif, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan kalau kalian pernah punya Suzuki Swift, bisa komen di bawah seperti apa rasa mengendarainya dan rasa memilikinya selama ini. Bye!